Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Arli Topung, Aris Elis, Totok Punggung, Makassar. Di video saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan salah satu sahabat setia Arli Topung yang menanyakan bagaimana cara mengatasi masuk angin dengan totok punggung. Seperti biasanya, sebelum kita ke tutorialnya, saya akan sedikit membahas apa sih sebenarnya masuk angin ini. Masuk angin ini sendiri adalah istilah yang kebanyakan kita kenal ketika kondisi tubuh kita sedang menurun atau sedang tidak enak badan, seperti pusing, demam, mual, sakit kepala, dan sebagainya. Nah, masuk angin ini sendiri biasanya disebabkan oleh kondisi tubuh kita yang sedang menurun atau daya tahan tubuh kita sedang menurun sehingga penderitanya mudah sekali terinfeksi virus dan bakteri. Biasanya masuk angin dikaitkan karena angin atau hujan. Namun yang pasti, kondisi ketika musim hujan, kurangnya sinar matahari menyebabkan produksi vitamin D dalam tubuh kita berkurang. Sebenarnya, tubuh kita bisa memproduksi vitamin D dari kolesterol pada kulit yang terpapar oleh sinar matahari. Vitamin D juga bisa kita dapatkan dari produk makanan, seperti dari ikan yang mengandung lemak, susu yang mengandung vitamin tersebut, dan makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Nah, teman-teman, biasanya kalau sedang mengalami masuk angin tentunya diatasi dengan kerokan ya. Nah, ternyata kerokan ini sendiri mempunyai efek samping dan tidak bisa dilakukan setiap hari atau sering. Sebenarnya kerokan itu sendiri sih relatif aman, teman-teman. Namun ternyata goresan yang dilakukan pada kulit yang dengan cara kerokan itu bisa melukai pembuluh darah kecil pada lapisan kulit kita. Sehingga bisa menimbulkan memar. Beda dengan totok punggung. Totok punggung itu sendiri jika dilakukan lebih sering malah bagus dan tidak ada efek sampingnya. Efek samping dari totok punggung ada dua, yaitu sehat dan nyaman. Nah, teman-teman tentu penasaran bagaimana sih cara mengatasi masuk angin dengan totok punggung. Yuk disimak, cekidot! Baik, kita langsung ke tutorialnya bagaimana cara mengatasi kondisi masuk angin dengan totok punggung. Seperti biasa, karena kondisi masuk angin bukan kondisi emergensi, kita lakukan dulu general treatment agar melancarkan semua peredaran darahnya. Setelah teman-teman lakukan general treatment satu putaran, kita gerus, bisa menggunakan satu tangan, bisa menggunakan dua tangan. Nah, dari sini sebenarnya kita melakukan penggerusan ini sudah akan kelihatan. Kalau masuk anginnya memang parah, kulit akan memerah. Jadi ketika sudah kita lancarkan dengan general treatment satu putaran, kemudian kita lakukan penggerusan, bisa menggunakan alat seperti yang pernah saya tutorialkan, atau bisa teman-teman menggunakan telapak tangan seperti ini juga sudah akan membantu kondisi masuk angin. Adapun titik-titiknya ketika teman-teman menjumpai kondisi masuk angin, yang pertama adalah di lambung. Titik lambung. Jadi setelah selesai teman-teman tadi melakukan general treatment, lakukan focusing di titik lambung. Karena biasa kalau masuk angin kita akan merasakan kondisi mual, ingin muntah. Kita lakukan penguraian pada titik lambung. Titik lambung itu berada di bawah paru-paru sedikit. Kita lakukan penguraian pada titik lambung kanan, kiri, kemudian titik yang kedua, yaitu ada di belikat kanan, agak ke bawah. Nah, ini adalah kantong angin. Ini adalah titik kantung angin. Biasanya kalau kita melakukan totok punggung pada orang yang sedang masuk angin, ketika kita totok di sini, dia akan sendawa, atau ada juga yang biasa kita temukan buang angin. Jadi itu adalah reaksi dari totok punggung ini sendiri.
Lakukan penguraian secara seksama pada titik ini. Belikat kanan bagian bawah. Jika kondisi pasien kita mengalami sakit pada kepala, berarti teman-teman juga harus fokus pada bahu, belikat kiri juga, bahu dan belikat kiri. Dan tengkuk. Jadi ini untuk mengurangi sakit kepala, keluhan sakit kepala yang dirasakan. Yang terakhir adalah titik pencernaan atau usus. Nah, biasanya kalau masuk angin juga ada kondisi kita mengalami diare. Nah, bisa kita urai atau bisa kita atasi di titik pencernaannya. Untuk focusing, teman-teman perlu adanya penekanan ya. Jadi teman-teman harus cari deteksi di mana titik yang memang ada penyumbatan yang perlu untuk kita urai dan kita tekan. Jadi posisi menekan, sandarkan ibu jari teman-teman pada tulang sehingga sudah tidak bergerak. Yakin sudah tidak bergerak, baru teman-teman lakukan penekanan. Jadi yang ditekan bukan tulangnya, tapi di samping tulang. Seperti itu. Lakukan penguraian pada titik pencernaan seperti ini. Oh iya, mumpung saya ingat, saya pernah membaca di kolom komentar, teman-teman ada yang menanyakan, penekanannya sekuat apa? Bagaimana menekannya? Apakah ringan begitu sudah bisa mengatasi penyakitnya? Seperti itu kalau nggak salah pertanyaannya. Jadi, totok punggung ini intinya bukan pada penekanan, teman-teman. Totok punggung ini yang seperti saya sudah sampaikan, tekan, getarkan, benturkan ke tulang. Jadi intinya benturan teman-teman ketika jari kita benturkan ke tulang seperti ini. Kemudian sebelah sini lagi. Jika teman-teman sekuat tenaga menekan tapi tidak terjadi benturan di tulang, itu reaksinya tidak akan maksimal. Jadi perhatikan benturannya, tekan, goyangkan, benturkan ke tulang. Saya ulangi lagi, titiknya ketika kita mengalami kondisi masuk angin, yang pertama adalah titik lambung. Lakukan penguraian pada titik lambung kanan dan kiri, kemudian titik kantong angin di bawah belikat sebelah kanan. Nah, lakukan ini sampai kondisi mual atau kondisi masuk anginnya berkurang. Jika kita ada kondisi sakit kepala, lakukan penguraian di bahu, belikat kanan dan kiri. Seperti itu. Kemudian tengkuk. Ini jika kondisi memang sakit kepala. Yang terakhir adalah titik pencernaannya. Kanan dan kiri. Nah, itu tadi tutorial bagaimana cara mengatasi masuk angin dengan totok punggung. Mudah bukan teman-teman? Jadi, daripada kita kerokan dan melukai kulit kita, lakukan terapi totok punggung untuk mengatasi gejala masuk angin. Baik, mudah-mudahan bermanfaat sedikit dari saya. Salam sehat, salam totok punggung. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.